Ya memang untuk meningkatkan kualitas timnas ya kita harus memperkuat tim, ya kedokteran, medis, pelatih. Ya kalau kita lihat memang kan salah satu kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali, misalnya waktu lawan Irak kita sudah ngepung, ya kita tidak bisa menciptakan gol. Tetapi ketika babak kedua kita kena gol 2 kali. Ya memang bagaimana meningkatkan kualitas daripada goalkeeper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Ya pelatih goalkeeper kita baik. Sekarang kita Coach Sintayong menambah pelatih buat striker. Dan timnas Indonesia U19 kita sekarang punya target yang besar agar bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ya di sini sekarang kita melihat para pelatih kita nih mindsetnya sudah beda total. Dan memang yang dicari itu adalah yang punya darah Indonesia. Dan selain itu juga yang punya kualitas. Nah, maka itu nih seleksi ini nih sangat penting nih. Sangat penting dan para pemain siapapun itu ya yang dipanggil ini semuanya itu harus serius. Dan mereka harus juga menunjukkan kemampuan terbaik mereka di level akar rumput. Karena inilah step pertama mereka agar mereka bisa menjadi pemain dari tim nasional Indonesia. Dan seperti yang sama-sama kita pahami bahwa impian dari setiap pemain sepak bola profesional adalah untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dimulai juga dari level U17 ini. Dan dari 32 pemain ini yang dipanggil, yang menarik juga teman-teman, saya melihat banyak sekali pemain yang dipanggil di posisi back. Nah, saya bingung juga kenapa nih banyak sekali pemain yang dipanggil di posisi back. Terus kemudian nih jujur ya, saya kembali melihat extended highlights dari permainan timnas Indonesia U16 ya di Piala AFF U16 lalu. Ternyata pertahanan kita tuh sebetulnya nggak solid loh. Ya walaupun memang kita nggak banyak kemasukan gol kecuali lawan Australia ya. Tapi sebenarnya pertahanan timnas U16 kita di Piala AFF U16 lalu itu nggak solid. Jadi saya pikir Nova Arianto menaruh perhatian serius ke lini pertahanan. Dan di lini pertahanan ada juga nih 2 pemain keturunan. Tapi ya kita tahu sudah ada Matthew Baker nih, ada juga Matthew Davis. Ini beda lagi, Davis ya, ini kayaknya Matthew Davis ya. Ini beda lagi nih Matthew Davis. Dan ada Ocean Erwin Lim. Ini Ocean Erwin Lim ini dari Spanyol ya. Kemudian ada Lionel Messi Al-Fahri, nah ini dari AS IOP. STY berhasil membujuk ya Yong Ki-hun ini. Dia banyak berpikir ya untuk bisa menerima ya, pinangan atau rayuan dari STY untuk menjadi asisten pelatih di tim nasional Indonesia. Padahal Yong Ki-hun ini banyak ditaksir, diincar oleh beberapa negara ya untuk bisa mengambil dia. Termasuk salah satu negara yaitu Cina ya, atau China yang akan menjadi lawan kita nantinya di grup C untuk lanjutan putaran ketiga Piala Dunia zona Asia. Nah, kita akan bermain melawan Cina itu pada bulan Oktober ya, saat kita tandang ke Qingdao di kandang mereka. Dan akhirnya Yong Ki-hun ini memilih ya Indonesia dan dia mempelajari benar ya, dia sangat respect, hormat dengan Sintayong, dan dia setelah berpikir mengambil keputusan menerima ajakan STY untuk mendampingi STY selama putaran ketiga dan seterusnya tentunya. Ketika dia mengatakan iya, STY langsung untuk berbicara dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya untuk bisa merekomendasi Yong Ki-hun ini menjadi asisten dia. Ini rekan kakak seru banget, bahkan sampai orang tuanya ikut protes, mentalnya kena berarti sampai orang tuanya turun karena dikritik. Nah ini gue agak nggak setuju. Dikritik itu harusnya gini, kalau mental kena berarti belum siap untuk main di timnas, oke? Karena resikonya menjadi pemain bola itu harus diketahui sejak dini. Resikonya menjadi pemain bola, kalau lo main bagus, lo dipuji setinggi langit, itu udah akan lo dapatkan. Kalau main jelek, pasti lo dikritisi sampai ke akar-akarnya. Memang udah begitu. Jangan disalahin si pengkritisinya, tapi memang siklusnya seperti itu. Indonesia, mau di Inggris, mau di Argentina, mau di Jerman, dimanapun sama. Kayak gitu. Bedanya cuma bahasanya doang. Tapi semua perlakuannya sama. Nah, ketika usia muda ingin
diwajarkan atau menormalisasikan usia muda itu nggak apa-apa salah, usia muda itu nggak apa-apa begini. Nah itu sebenarnya udah jangan lagi. Nanti malah bagi gue itu memanjakan si pemain-pemain yang akan berkembang sebenarnya. Contoh, nggak apa-apa, wajar dia salah nendang misalkan. Gue nggak bicara rekan kakak, ini gue bicara global. Nggak apa-apa salah, wajar dia salah nendang, masih muda. Nggak apa-apa dia wajar misalkan nih nggak profesional di lapangan, dia usia muda. Nah itu maklum kayak gitu tuh, itu sebenarnya nggak mendidik untuk pemain-pemain muda. Seberapa unggulnya pelatih-pelatih asing dibandingkan pelatih-pelatih Indonesia sebagai sebuah edukasi gitu. Belum ada studinya. Ya saya nggak pernah lihat gitu. Dasarnya tuh apa? Klub-klub itu misalnya gitu. Lebih cenderung kepada asing gitu. Iromir Seslia misalnya yang Persis Solo kan udah keluar masuk Indonesia berapa kali tuh. Pertanyaan saya lebihnya di mana itu kan belum pernah ada kajian. Atau siapapun lah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Terkejutnya publik Vietnam mendengar kabar Timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan yang khusus membenahi striker di skuad Garuda. Kabar mengenai Timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker ini muncul dari pemberitaan salah satu media Korea Selatan, Chosun. Menurut laporan media tersebut, Shin Tae-yong telah menunjuk pelatih khusus untuk membenahi kualitas para striker Timnas Indonesia. Lantas siapa pelatih itu? Sosok yang ditunjuk pun bukan sembarangan dengan nama mentereng di Kalik, kompetisi kasta teratas Korea Selatan. Selain itu, pelatih tersebut juga merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong. Dia adalah Yong Ki-hun, mantan pemain Suwon Blue Wings. Kiprahnya yang mentereng di Liga Korea membuatnya mendapat gelar Raja Asis Kalik dengan total 110 asis saat masih aktif bermain. Menariknya, Yong Ki-hun ternyata sudah menerima tawaran Shin Tae-yong untuk melatih striker Timnas Indonesia sejak bulan lalu. Yong Ki-hun merupakan manajer player di Suwon Samsung sebelum pensiun di awal tahun ini. Ia dilatih Shin Tae-yong saat masih bermain di Timnas Korea Selatan. Usianya baru 41 tahun, saat masih aktif bermain ia pernah merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno di Piala Asia 2007. Pelatih Yong, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu, dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Chosun Sports. Kabar ini sudah merebak hingga Vietnam, publik negeri Naga Biru lewat media lokalnya dibuat terkejut tak menyangka dengan langkah Indonesia. Mereka tak menyangka Timnas Indonesia benar-benar berani merekrut ex-striker Timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan torehan 5 gol. Media lokal Vietnam ini sampai mengulik kapan kedatangan Yong Kim-hun di Indonesia karena rasa penasaran mereka yang tinggi. Pelatih asal Korea tiba-tiba bergabung dengan Timnas Indonesia. Mantan penyerang Suwon Samsung akan bergabung Timnas Indonesia mulai pertengahan Agustus mendatang atas undangan Shin Tae-yong. Legenda Suwon Samsung, Yong Kim-hun akan mendampingi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, tantangan besar pertama di luar negeri dalam kariernya, imbuh mereka. Lini serang Timnas Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan Shin Tae-yong. Tentunya kehadiran Yong Ki-hun akan memberi dampak positif, mengingat melimpahnya stok striker yang dimiliki skuad Garuda. Namun belum ada satupun yang bisa memuaskan Shin Tae-yong dan publik tanah air fan Timnas Indonesia. Yong Ki-hun diharapkan mampu membuat striker Indonesia seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat hingga Rafael Struijk mengalami peningkatan. Khususnya bagaimana menempatkan diri sebagai target man dan mampu menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi gol. Berita selanjutnya, Mike Klein, pemain keturunan Grade A yang rumornya bakal dinaturalisasi, track rekornya bikin ngeri. Demi ambisi lolos Piala Dunia 2026, PSSI terus memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Terbaru, Mike Klein yang bermain di Sparta Rotterdam dikabarkan bakal dinaturalisasi. Spekulasi itu muncul dari unggahan akun Instagram @football.indonesia. Akun itu menyebutkan bahwa Mike Klein bertemu perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan, Fardy Bahdim. BREAKING, Fardy Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam Mike Klein.
Mike sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya. Big talent, tulis Football Indonesia. Nama Mike Klein cocok dengan yang disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Lewat channel YouTube-nya, dia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang di luar nama-nama yang kerap diangkat media tanah air. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga, Jumat, tanggal 2 Agustus. Nanti kami umumkan pemain naturalisasinya. Untuk posisi belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari, lanjut Arya Sinulinga. Mike bukan pemain sembarangan. Dia pernah menjadi kapten Feyenoord Rotterdam U21 serta timnas Belanda U17 dan U19. Tahun ini, Mike Klein 2 kali dipercaya sebagai kapten dari 3 laga bersama timnas Belanda U19. Mike Klein merupakan pemain versatile. Dia bisa bermain sebagai gelandang sentral, bek tengah maupun fullback kiri dengan sama baiknya. Berita selanjutnya, Arhan Kakak menjadi pemain timnas U19 yang kerap menerima hujatan dari netizen. Hal ini membuat sang ayah, Purwanto Suwondo, menjadi marah. Kakak sudah menuai banyak hujatan sejak berselebrasi dengan joget ala tren TikTok usai menjebol gawang Panama di Piala Dunia U17 2023. Adapun golnya di menit 54 itu membuat skor jadi imbang 1-1 dan bertahan sampai bubar. Sejumlah netizen seolah tak memaafkan Kakak atas aksinya tersebut dan menganggap pemain muda Persis Solo itu tak semestinya berjoget seusai menyamakan skor. Kini, setiap Kakak bermain, kritik keras hingga hujatan kerap menghampiri dan semakin diperparah jika ia tak mencetak gol. Hal inilah yang membuat Purwanto mengelus dada. Baginya, tak seharusnya sang anak mendapat perundungan separah itu di dunia maya. Ia memahami bahwa Kakak, yang masih 16 tahun, tetap harus meningkatkan performanya, tetapi tidak harus dipecut dengan hujatan. Kalau kritikannya banyak yang positif, saya akan support sekali. Saya merasa Kakak harus tetap bisa meningkatkan kualitasnya. Dia harus terus meningkat, terang Purwanto saat dihubungi Kumparan, Selasa, 30/7. Tetapi, terlalu banyak juga netizen yang menganggap Kakak enggak layak. Itu yang saya sayangkan, kenapa netizen terlalu cepat memvonis. Padahal anak ini baru mau 17 tahun, masih baru berproses, tambahnya. Menurut Purwanto, kritikan terlampau tajam dan hujatan membuat Kakak mengalami trauma. Alhasil, kini setiap kali bermain, Kakak selalu dirundung ketakutan. Ia menilai, ini berpengaruh ke performanya di lapangan menjadi tak maksimal. Jujur, mohon maaf, dia main ini Piala AFF U19 pun masih terbebani ketakutan dengan netizen. Jujur, Kakak tidak bisa lepas seperti yang awal-awal dulu, di U16 peran pria yang juga ex-striker timnas Indonesia itu. Saya kasihan sama dia, di umur segini, belum genap 17 tahun, tak seharusnya menerima tanggung jawab sebesar itu. Beban yang berat itu, yang membawa opini itu, merusak mentalnya, itu yang saya kasihan sekali sampai sekarang, lanjutnya. Bahkan, keberhasilan timnas U19 menjadi juara usai mengalahkan Thailand 1-0 di Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29/7 tetap tak bisa sepenuhnya menjadi pelipur lara bagi Arhan Kakak. Purwanto mengatakan, rasa takut tetap menghantui sang anak. Oke, dia bangga, tapi dalam jiwanya masih ada ketakutan besar, jelas pria kelahiran Lampung keturunan Blitar Yogyakarta itu. Kalau menurut saya, dia segalanya punya. Punya kecepatan, finishing, dribbling, cuma yang saya lihat sekarang ini, mentalnya itu, ketakutannya, sama netizen yang membuat dia seperti ini. Anak ini belum siap menerima seperti itu, jadi blank, tambahnya. Secara khusus, Purwanto juga kecewa dengan pernyataan pengamat sepak bola bernama Justinus Laksana atau Coach Justin. Baginya, ex-pelatih timnas futsal Indonesia itulah yang memicu Arhan Kakak dijuluki artis TikTok oleh netizen. Sebab, Coach Justin adalah salah satu pihak yang tak senang melihat selebrasi joget TikTok Kakak usai menjebol Panama. Karena menurut idealnya, seorang pemain yang habis menyamakan kedudukan harus bergegas mencari gol berikutnya. Padahal kan dalam regulasi Piala Dunia itu menit-menitnya, kalau terbuang karena selebrasi, bisa ditambah di injury time. Pada kompetisi usia muda, biarkan dia berkreasi dengan kegembiraannya. Saya sangat marah dengan Justin sampai sekarang.
Membawa opini anak saya, sampai sekarang pun anak saya dibilang artis TikTok, tegas Purwanto. Opini ini yang membuat kakak agak ketakutan. Itulah yang menjadi beban bagi kakak. Mungkin berpengaruh juga di performanya sekarang ini, lanjutnya. Secara keseluruhan, Purwanto berharap agar netizen bisa lebih bijak dalam mengkritik. Sekali lagi, ia meminta semua pihak sadar bahwa kakak masih berusia 16 tahun. Untuk netizen, supportlah anak-anak Indonesia, bahwasanya dilihat, kritikan untuk pemain usia 16 tahun, 20 tahun, atau senior harus bisa dilihat secara sosial, secara naluri, tandasnya. Apalagi sekarang pemain asingnya 8, yang boleh main 6, yang 2 cadangan. Pemain kita naik kelas, karena mereka harus bermain dengan pemain-pemain internasional. Tetapi di situ juga ada mandatori, pemain tim nasional harus dimainkan. Bisa mendapatkan sebiji poin aja dari hasil imbang menahan Arab ini luar biasa, apalagi kalau kita menang ini kejutan besar, dan ini berpengaruh dalam poin kita, karena poin kalau kita 133 di peringkat FIFA itu bisa di 129, bahkan 128 129 kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi ya, sehingga STY sekarang harus bisa memilih pemain-pemain terbaik. Kita juga masih menunggu siapa pemain yang akan didatangkan, ya amunisi baru tambahan yang PSSI sedang menggodok sekarang untuk dinaturalisasi. Ya, kita berharap bahwa semua yang akan didatangkan itulah pemain-pemain yang diinginkan oleh STY, dan pasti STY juga sudah tahu ya, siapa pemain-pemain yang akan datang, karena harus sesuai dengan keinginan dia untuk bisa menaruh pemain-pemain yang ada di berbagai posisi. Memang kita butuh pemain depan. Sekali lagi pemain depan adalah kunci. Sambil berharap case dari Martin Paes ini selesai di FIFA. Ya kan tanggal 15 itu akan sidang. Tanggal 18 kabarnya seperti yang diungkapkan oleh Sekjen PSSI bahwa akan diumumkan. Ya semoga ada kabar bagus dan Paes bisa bermain, kan ini akan lebih enak buat tim kita kalau Paes ada di bawah Mistar. Martin Paes yang tadi gue udah singgung sebentar, Martin Paes ini dia sidang tanggal 15 ini, dan dia keputusannya itu di tanggal 18. Keputusannya bulat, apakah dia bisa membela Indonesia atau dia enggak di bulan ini. Jadi hanya beberapa hari lagi, sekarang udah tanggal berapa, gue bikin video tanggal 3 di gue, ya di lo juga di gue. Tanggal 3 hari ini, jadi sekitar beberapa hari lagi sidang, dan langsung keputusannya 3 hari berselang. Ya gue berharap sangat kalau misalkan Martin Paes ini bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan rasanya komplit kalau kita udah punya satu kiper yang luar biasa, yang fenomenal, dan satu striker yang fenomenal lagi. Satu strikernya ini yang gue harapkan si Ole Romeni. Nanti gue akan bahas di akhir video tentang si Ole Romeni. Oke, bukan berarti Hernando Ari nggak bagus. Dia bagus, cuman kalau urusannya kualifikasi Piala Dunia, dia masih kurang. Harus orang yang ada standarnya lah, misalkan kayak tinggi badannya, mungkin dari refleksnya. Martin Paes sudah teruji, kurang apa? Dia main di All Star Amerika, Liga Amerika All Star, dia nepis tendangan Messi. Ini orang udah nggak bisa diragukan lagi, dia udah memang cocok banget, dari postur dia, dari segala macam memang dia cocok banget. Mungkin kalau ditanyakan ke si Hernando Arinya, dia juga bakal berpikiran yang sama, mungkin gitu, oke? Dan yang menariknya nih teman-teman, dari list 32 pemain, saya kaget juga nih. Ya, awalnya kan saya terkejut. Lah, kenapa 32 pemain dipanggil? Kemudian yang saya kaget lagi, kok ada namanya Lionel Messi? Waduh, ini Lionel Messi yang mana nih? Kan Lionel Messi kan lagi bermain di Liga Amerika Serikat, ya kan? Ya, tapi kita tahu lah ya, ada beberapa pemain kita yang juga memakai nama pemain-pemain besar dunia lainnya. Seperti di Timnas U19, ada Arkan Kaka, ada Figo Dennis, dan juga ada Alvarezi Buffon. Dan kali ini di level Timnas U17 kemungkinan akan ada Lionel Messi Al-Fahri. Ya, dan saya cek lagi ternyata posisinya dia adalah back ya. Back yang bisa bermain sebagai fullback atau juga sebagai center back. Tapi selain itu juga ada nama beberapa pemain keturunan Indonesia. Nah, inilah yang saya suka ya, karena sekarang mindset dari para pelatih kita yang melatih Timnas Indonesia, mulai dari level senior, ada Sintayong, di level U23 ada Sintayong, di level U19 ada Indra Safri, dan di level U17 ada Nova Arianto. Mindset mereka itu sangat terbuka.
Jadi mindset mereka itu juga mencari pemain-pemain di luar negeri yang punya garis keturunan Indonesia. Ini yang sangat amat penting, teman-teman. Harusnya kan semuanya dikonfirmasikan kepada direktur teknik. Lagi-lagi. Iya, karena bagaimanapun liga itu dibentuk untuk kepentingan tim nasional. Maka direktur teknik harus dilibatkan dalam diskusi itu. Karena kalau kita pelajari aja, contoh aja Persib. Sekali lagi jangan baperan ya, Bobotoh atau siapa. Contoh Persib. Penjaga gawang asing. Center back 2 asing. Di depan 2 udah pasti asing tuh, Da Silva. Satu lagi di gelandang pasti 1 asing. Jadi pemain kita, sorry to say, kalau kita mau pakai peran utama, tadi kan peran utama semua tuh. Iya. Kerangka tim, tulang punggung kan dibilangnya kan, iya kan? Berarti pemain pembantu semua lah pemain kita kan. Peran Jadinya pembantu ya. semua kan. Kalau bicara filosofi lebih tinggi lagi, Soekarno dia bilang apa? Perjuanganmu lawan bangsamu sendiri. Jangan jadi kuli nation, jangan jadi bangsa kuli. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Masa depan calon kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes akan segera ditentukan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat bertemu awak media. Diketahui, nasib Maarten Paes kini dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS karena terganjal aturan FIFA. Maarten Paes pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Soal keputusan akhir mengenai nasib Maarten Paes, Erick Thohir meminta semua pihak harus bersabar. Tidak tahu, tanggal 18 Agustus pengumuman sidang Maarten Paes, Pak Yunus lebih mengerti dari saya, ucap Erick Thohir dikutip dari bolasport.com. Auditorium Brilliant Center BRI, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Saya tidak bisa jawab, yang pasti aturannya kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana, kata Menteri BUMN itu. Sebelumnya, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan bahwa pemain FC Dallas itu akan menjalani sidang di CAS pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Selang 3 hari kemudian, keputusan untuk Paes akan diketahui. Rencananya pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 akan melakukan sidang CAS, ujar Yunus Nusi belum lama ini. Lalu pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 akan terlihat hasil pengumumannya, kata Yunus Nusi. Paes ditargetkan bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menempati grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia membuka laga grup C kontra Arab Saudi di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus Nusi. Sejauh ini, Hernando Ari masih menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hernando Ari selalu diturunkan. Kala itu, timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Melawan Irak, skuad Garuda takluk dengan skor 0-2. Sementara berjumpa Filipina, timnas Indonesia menang 2-0. Gol timnas Indonesia diciptakan oleh Rizky Ridho dan Tom Haye. Berita selanjutnya, Sintayong makin senang. 3 bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Belanda sudah bertemu PSSI dan bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan amunisi anyar lantaran ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bertemu PSSI dan berpotensi jadi naturalisasi baru skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki agenda cukup pada sepanjang tahun 2024 ini. Pertama,
skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi sejumlah tim kuat benua kuning seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta China. Setelah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali turun di ajang Piala AFF 2024 bulan Desember mendatang. Dengan jadwal padat tersebut, pelatih Shin Tae-yong harus pintar-pintar membagi skuadnya agar tidak cedera saat bertanding. Namun kabar baiknya, PSSI disebut bakal menambah amunisi skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan dari kompetisi Eropa. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang masih diproses untuk bela timnas Indonesia. Sampai saat ini, belum diketahui siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud, namun beberapa waktu lalu sempat beredar bintang-bintang Eropa yang kedapatan bertemu dengan wakil PSSI serta sang ketua umum, Erick Thohir. Jika berkaca dari kasus sebelumnya, para pemain yang bertemu Erick Thohir tersebut berpotensi besar jadi naturalisasi berikutnya buat timnas Indonesia. 1. Mike Klein. Nama pertama adalah Mike Klein, pesepak bola berusia 19 tahun tersebut sempat bertemu dengan Fardi Bahdim, agen pemain yang biasa jadi penghubung Si dan pemain keturunan di Eropa. Kabar pertemuan tersebut membuat nama Mike Klein santer dilaporkan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang tengah diproses PSSI. News Ekonomi Bisnis Daerah Bola Sport Gaya Hidup Religi Video TVONE Indeks LIVESTREAM Sumatera Jabar Banten Jateng di Yogyakarta Jatim Bali Sulawesi lainnya Shin Tae-yong makin senang. 3 bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Eropa sudah bertemu PSSI, bakal jadi amunisi baru timnas Indonesia. Sumber, FC Utrecht. Shin Tae-yong makin senang. 3 bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Belanda sudah bertemu PSSI dan bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia ketambahan amunisi anyar lantaran ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bertemu PSSI dan berpotensi jadi naturalisasi baru skuad Garuda. Bola Timnas Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sampai pukul 10.29 WIB Reporter, Tim Sport Tofonenews.com Editor, Subhan Wirawan Sare. Secara statistik, kualitas Mike Klein terbilang cukup apik dan layak jadi amunisi anyar timnas Indonesia. Melansir dari laman Transframek, tercatat pemain berposisi sebagai gelandang itu tampil sebanyak 22 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 2 assist di level U21 Liga Belanda. Pencapaian tersebut membuat Mike Klein berhasil menarik perhatian tim kasta teratas Liga Belanda, Sparta Rotterdam yang resmi merekrutnya musim panas ini. 2. Emil Audero Mulyadi. Berikutnya adalah Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Mataram ini pernah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada April tahun 2024 lalu. Dalam postingan di Instagram pribadinya, Erick Thohir memposting foto pertemuan dengan Emil Audero. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, tulisnya. Andai PSSI berhasil naturalisasi Emil Audero, kehadiran mantan kiper Juventus tersebut dipastikan bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin tangguh. Dengan bekal jam terbang di Eropa, kemampuan Emil Audero diprediksi bisa membantu skuad Garuda raih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3. Ole Romeni. Terakhir adalah Ole Romeni. Pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan pernah bertemu dengan Erick Thohir, namun bukan secara langsung melainkan daring melalui aplikasi FaceTime. Dalam wawancaranya di channel YouTube Football Premier, Ole Romeni mengaku telah berbicara dengan ketum PSSI dan sang agen. Nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan ketua PSSI. Suatu kehormatan besar karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga dari sana, ujar Ole Romeni dinukil dari YouTube Football Premier. Secara statistik, sosok Ole Romeni memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk mempertajam lini depan. Tercatat, Ole Romeni mampu catatkan 12 gol serta 1 assist dari total 69 pertandingan di kasta teratas Liga Belanda. Berbekal catatan tersebut, Ole Romeni kemungkinan bakal jadi amunisi berharga buat barisan penyerangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.